Nomor 21, pada elektrolisis larutan AgNO3 dengan elektroda karbon akan terjadi reaksi di katode sebagai berikut. Nah, untuk reaksi elektrolisis ini ada hafalannya. Untuk reaksi di katode, hafalannya kayak gini. Jadi untuk menentukan reaksi di katode, yang kita lihat pertama kali itu zat yang dielektrolisis, apakah berupa larutan atau lelehan. Kalau kita lihat di soal, dia berupa larutan, berarti yang kita lihat bagian di sebelah kiri. Berikutnya yang kita lihat itu kation. Jadi AgNO3 ini kalau kita ionkan menjadi ion Ag+ dan ion NO3-. Di mana kation di sini Ag+, jadi Ag+ kalau kita cek itu termasuk ion logam yang lain. Berarti reaksi yang terjadi adalah dari ion Ag+ ditambah dengan 1 elektron menjadi atom Ag. Jadi jawaban untuk nomor 21 adalah C. 22. Perhatikan pengujian sifat elektrolit larutan-larutan berikut. Yang diminta larutan yang memiliki derajat ionisasi 0. Yang memiliki derajat ionisasi 0 itu larutan non-elektrolit. Sedangkan kalau untuk yang lain, kalau untuk larutan elektrolit kan ada dua macam nih, ada elektrolit kuat dengan elektrolit lemah. Nah, untuk elektrolit kuat nanti nilai derajat ionisasi atau simbolnya alfa nanti itu 1. Kalau untuk senyawa elektrolit lemah itu nilai alfanya atau derajat ionisasinya di antara 0 dan 1. Di mana senyawa elektrolit kuat kalau berdasarkan percobaan itu bisa dilihat dari gelembung banyak, dan lampunya menyala terang. Sedangkan larutan elektrolit lemah itu gelembungnya sedikit, lampunya terkadang nyala tapi menyalanya redup atau lampunya tidak menyala. Nah, sedangkan larutan non-elektrolit atau yang punya derajat ionisasi 1 itu tidak ada gelembung. Berarti untuk soal nomor 22 itu jawabannya B karena tidak ada terbentuk gelembung di sini. 23. Diberikan data perubahan warna dari beberapa indikator alami sebagai berikut. Jadi di sini ada 4 indikator: kubis merah, bunga sepatu, kunyit, dan bayam merah. Dimana kalau si kubis merah kalau dimasukkan ke dalam larutan asam nanti akan membentuk warna merah muda, dan kalau dimasukkan ke basa akan membentuk warna hijau. Dan demikian juga dengan bunga sepatu, kalau dimasukkan ke asam membentuk warna merah, dimasukkan ke basa membentuk warna kuning. Kunyit kalau dimasukin ke senyawa asam warnanya jadi kuning, kalau dimasukkan ke dalam senyawa basa warnanya jadi merah. Untuk bayam merah kalau dimasukkan ke dalam asam warnanya merah muda, kalau dimasukkan ke dalam basa warnanya jadi kuning. Nah, pertanyaannya, berdasarkan tabel di atas, larutan di bawah ini yang bersifat basa. Berarti basa yang kayak gini. Kalau kubis merah warnanya hijau, bunga sepatu warnanya kuning, kunyit warnanya merah, bayam merah warnanya kuning. Jadi sekarang kita cek. Untuk bunga sepatu, untuk larutan basa, dia warnanya kuning. Berarti selain kuning, kita buang. Berarti opsi C, D, dengan E salah. Berikutnya kalau kunyit. Kunyit untuk basa itu warnanya merah. Berarti yang ini salah. Berarti jawaban kita B. Begitu juga untuk bayam merah dan kubis merah. Bisa dicek juga. 24. Reaksi di bawah ini yang menunjukkan senyawa garam yang dapat mengubah warna lakmus biru menjadi merah. Lakmus biru menjadi merah berarti itu menunjukkan senyawa asam. Dalam hal ini garam asam. Nah, garam asam itu kalau di dalam reaksi ditunjukkan dengan di ruas kanannya itu ada ion H+. Nah, jadi jawabannya C.
Ya, jadi dia di ruas kanan membentuk ion H+ kalau dilakukan reaksi hidrolisis. Jadi reaksi hidrolisis itu kalian ingat harus ditambah H2O. Ya, jadi ingat di kanannya H+, di sini ada H2O. Kalau garam basa berarti di kanannya OH-, di sebelah kiri ada H2O. 5. Larutan asam HX 0,05 molar, nilai Ka-nya 2 kali 10 pangkat min 5, mempunyai pH sebesar. Nah, di soal ini kita punya asam HX diketahui Ka, berarti asam ini asam lemah. Nah, untuk menghitung pH dari asam lemah kita punya rumus ini. Konsentrasi ion H+ sama dengan akar Ka dikali molar asamnya. Ka-nya 2 kali 10 pangkat min 5, molarnya 0,05, atau kalau kita ubah jadi bentuk notasi 5 kali 10 pangkat min 2. 2 kali 5 10, 10 ketemu 10 min 2 jadi 10 min 1, 10 min 1 ketemu 10 min 5 jadi 10 min 6. Kalau diakari berarti pangkatnya dibagi 2. Nah, inilah konsentrasi ion H+, 10 pangkat min 3 molar. Berarti dari H+ kita mendapatkan pH. pH kita tinggal ambil pangkatnya aja, berarti pH-nya 3. Jadi jawabannya B. Nomor 26. Jika 40 ml larutan KOH 0,2 molar direaksikan dengan 80 ml larutan HCN 0,2 molar, maka akan dihasilkan larutan dengan pH sebesar. Jadi kita analisis dulu. Yang direaksikan ini larutan yang jenisnya apa? KOH itu larutan basa kuat, HCN itu larutan asam lemah. Jadi kalau ada basa kuat direaksikan dengan asam lemah, berarti kita harus buat reaksi. Di sini reaksinya antara KOH dan HCN. Nanti hasilnya KCN dan H2O. Kalau kita cek reaksinya udah setara, di sini kita buat mula-mula bereaksi akhir. KOH yang kita punya 40 ml kali 0,2 molar berarti 8 milimol. HCN yang kita punya 16 milimol. Nah, karena koefisiennya satu semua, berarti bereaksi kita pakainya 8, 8, 8, 8, berarti keadaan akhir KOH-nya habis, HCN-nya masih ada 8 milimol, KCN yang terbentuk 8 milimol, H2O 8 milimol. Nah, kalau kita analisis hasil reaksi kita, berarti kita punya campuran yang terdiri dari HCN asam lemah, dan KCN garam basa. Di mana di dalam garam basa ada yang namanya basa konjugasi. Jadi kalau kita punya asam lemah, jadi kita punya larutan yang merupakan campuran dari asam lemah dan basa konjugasi, berarti yang kita punya adalah larutan buffer atau larutan penyangga asam. Dimana untuk menghitung pH dari penyangga asam, rumus yang kita punya itu konsentrasi ion H+ sama dengan Ka dikali mol asam lemah kita HCN per mol basa konjugasi. Basa konjugasi kita itu CN-. Ka di soal ada 1 kali 10 pangkat min 5, mol HCN yang ini 8 milimol per mol CN-. CN- di dalam KCN ada 1, satunya dikali 8 berarti 1 kali 8 milimol.
kita coret satu dengan satu. Berarti dari sini kita mendapatkan konsentrasi ion H+ itu sama dengan 10 pangkat min 5 molar. Berarti dari konsentrasi ion H+ kita mendapatkan pH 5. Jadi jawabannya C. Nomor 27. Larutan CH3COOH dititrasi dengan larutan NaOH 0,2 molar. Data titrasi ditunjukkan oleh tabel berikut. Jadi di tabel ini diketahui volume dari CH3COOH di sini semuanya 400 ml, berarti volume CH3COOH-nya nanti kita pakai 400 ml. Untuk volume NaOH di sini bervariasi 80, 120 dan 100. Dari sini kita ambil rata-ratanya, jadi 80 ditambah 120 ditambah 100 itu 300, hasilnya kita bagi 3. Berarti volume NaOH yang kita pakai itu 100 ml. Jadi di soal diketahui konsentrasi dari NaOH, volume CH3COOH, dan volume dari NaOH. Jika KaCH3COOH 1 kali 10 pangkat min 5, maka pH larutan pada saat mencapai titik ekivalen. Jadi titik ekivalen ini artinya semua zat habis bereaksi. Jadi di sini kita analisis dulu yang direaksikan apa? CH3COOH itu larutan asam lemah, NaOH itu basa kuat. Berarti di sini kita harus buat reaksi antara CH3, COOH dan NaOH. Nanti hasilnya CH3, COONA, dan H2O. Kita cek reaksinya udah setara, kita buat M, B, A. Dimana mula-mula yang paling lengkap itu NaOH diketahui konsentrasi 0,2 molar dan volumenya 100 ml. Berarti kalau kita kali NaOH yang kita dapat itu 20 milimol. Sedangkan CH3COOH yang diketahui cuma volume, tapi konsentrasinya nggak ada. Jadi mula-mula nih nggak ada, yang ini tidak diketahui. Tadi disebut titik ekivalen, berarti keadaan akhirnya nanti harus habis semua. Berarti di sini NaOH yang bereaksi 20. Karena koefisiennya 1 semua, berarti bereaksi di sini semuanya 20. Berarti di keadaan akhir kita ada 20 milimol CH3CONA dan 20 milimol H2O. Jadi kalau kita lihat dari hasil akhirnya, zat yang masih kita punya itu adalah CH3CONA, di mana CH3CONA ini adalah senyawa garam basa, di mana di dalam garam basa ada yang namanya basa konjugasi. Berarti untuk soal nomor 27 ini pH-nya kita hitung dengan menggunakan pH dari garam basa, di mana rumus garam basa itu adalah konsentrasi ion OH- sama dengan akar Kw per Ka dikali konsentrasi dari basa konjugasi. Kw tetapan 10 pangkat min 14. Ka di soal ada nih 1 kali 10 pangkat min 5. Konsentrasi dari basa konjugasi, berarti basa konjugasinya CH3CO- ada 1, kita kalikan dengan 20, berarti 1 kali 20 milimol. Untuk mendapatkan konsentrasi, milimol ini harus kita bagi dengan mililiter atau volumenya. Volume yang kita pakai, volume keseluruhan, berarti 500 mililiter. Nah, kalau kita hitung, berarti yang kita dapat ini
10 min 14 dibagi 10 min 5 itu jadinya 10 pangkat min 9. 20 per 20 per 500 itu nanti jadinya 4 kali 10 pangkat min 2. Berarti dari sini yang kita dapat ada akar 4 kali 10 pangkat min 11. Jadi ini konsentrasi ion OH-. Kalau kita akarin berarti dapatnya akar dari 4 itu 2, 10 min 11 kalau diakari berarti pangkatnya dibagi 2, 10 pangkat min 5,5. Berarti dari sini kita mendapatkan nilai POH ya, dari OH- dapat POH. POH-nya berarti pangkat dikurangi log angka yang di depan 2. Untuk menghitung pH berarti 14 kita kurangi dengan POH, di mana POH kita itu 5,5 dikurang log 2 sama dengan 14, tanda kurangnya kali masuk, ditambah log 2. Berarti 14 dikurangi 5,5 itu 8,5 ditambah log 2. Nah, inilah pH dari larutan kita. C jawabannya. 28. Diberikan tabel sebagai berikut. Jadi ada unsur P, nomor atomnya 2, unsur Q, nomor atomnya 2, unsur R, nomor atom 9. Oh, nih. Pokok ralat dulu soalnya ya. Q ini nomor atomnya 4 aja kita buat. R nomor atomnya 9, S nomor atomnya 10, T nomor atomnya 19. Unsur yang memiliki energi ionisasi terbesar. Jadi untuk menentukan yang punya energi ionisasi terbesar, kita harus menentukan golongan dan periode. Jadi golongan dengan periode kita lihat dari konfigurasi. Jadi untuk nomor atom 2 itu konfigurasinya 1s2. Untuk yang 4 1s2, 2s2. Yang 9 1s2, 1s2, 2s2, 2p5. Untuk yang 10 1s2, 2s2, 2p6. Yang T 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Empat S1 maksudnya. Berarti dari sini khusus untuk nomor atom 2 itu dia terletak di golongan 8A, periodenya berarti lihat angka di depan, periode 1. Untuk yang kedua ini golongannya berarti S2 itu golongan 2A, periodenya periode 2, lihat angka di depan. Yang ini berarti golongan 7A, periodenya 2. Yang bawahnya golongan 8A, periode 2. Yang T itu golongan S1 berarti golongan 1A, periodenya 4. Nah, jadi energi ionisasi di dalam tabel periodik itu punya kecenderungan makin besar ke arah atas dan makin besar ke arah kanan. Jadi unsur yang terletak di paling atas dan paling kanan memiliki energi ionisasi terbesar.
Dimana nanti untuk dari kiri ke kanannya itu ada kecenderungan naik turunnya, dimana nanti dari 1A, 2A, 3A, dan seterusnya, nanti unsur golongan 2A itu memiliki energi ionisasi yang lebih kecil daripada 3A. Dan unsur golongan, ini kebalik ya, jadi unsur golongan 3A maksudnya. Unsur golongan 3A itu memiliki energi ionisasi lebih kecil daripada unsur golongan 2A, dan unsur golongan 6A memiliki energi ionisasi yang lebih kecil daripada unsur golongan 5A. Jadi kalau kita buat dalam bentuk grafik, untuk dari kiri ke kanan, dari 1A, nanti energi ionisasinya naik, di 2A, 3A turun, 4A nanti naik, 5A nya naik lagi, 6A turun, 7A nya naik, 8A juga naik. Jadi untuk di golongan 3A dan 5A dan 6A, di situ terjadi penurunan energi ionisasi. Nah, jadi kita berdasarkan unsur-unsur yang diketahui, kita buat dulu tabel periodik yang sederhana saja, dimana kita cuma memakai golongan dan periode yang terpakai di soal. Jadi di soal ini golongannya ada golongan 2A, terus ada golongan 1A dulu ya, ada yang golongannya 1A, ada yang 2A, ada yang 7A, dan ada yang 8A. Dimana untuk periode ada yang periodenya 1, ada yang periodenya 2, dan periodenya 4. Nah, kita masukkan unsur unsur yang ada di soal ke dalam tabel ini. P, golongan 8A periode 1, berarti posisinya di sini. Q, golongan 2A periode 2, berarti posisinya di sini. R, golongan 7A periode 2, berarti posisi R itu di sini. S, golongan 8A periode 2, berarti di sini. T, golongan 1A periode 4, berarti di sini. Berarti unsur yang terletak di paling kanan dan paling atas adalah P, dan P memiliki energi ionisasi terbesar. Nomor 29. Jika unsur X yang memiliki nomor massa 25 dan jumlah neutron 14 berikatan dengan unsur Z yang memiliki nomor massa 32 dan jumlah neutron 16, maka rumus senyawa dan jenis ikatan yang terjadi adalah, nah, untuk menentukan rumus senyawa, kita harus menentukan golongan dari unsurnya dulu. Jadi di sini diketahui ada unsur X punya nomor massa 25 dan neutron 14. Nah, untuk menentukan golongan, kita memerlukan konfigurasi, di mana kalau konfigurasi yang kita pakai itu nomor atom. Nomor atom itu dapat dari selisih nomor massa dan neutron. 25 kurang 14 berarti 11 nomor atom X. Untuk yang Y, nomor atomnya nomor massa 32 kita kurangi dengan jumlah neutron 16, berarti nomor atomnya 16. Untuk nomor atom 11 berarti konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Untuk 16 itu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Nah, kalau kita cek untuk unsur yang X itu terletak di golongan 1A, dan yang ini terletak di golongan 6A. Jadi
Yang namanya unsur golongan 1A itu cenderung melepas elektron, di mana elektron yang dilepas itu 1 elektron. Sedangkan unsur golongan 6 itu cenderung menyerap elektron. Elektron yang dia serap itu 2 supaya bisa oktet. Artinya kalau mau kita setarakan, si X harus dikali 2 dan yang Y cukup dikali 1. Artinya sudah bisa kita buat rumus senyawanya di sini. X-nya kita perlu 2, Y-nya kita perlu 1. Nah, inilah rumus senyawa. Jenis ikatannya, karena ada yang melepas dan ada yang menyerap elektron, berarti ikatannya ikatan ion. Ya. Jadi, ikatan itu ada dua macam, ikatan ion dan ikatan kovalen. Nah, untuk gabungan dari unsur yang melepas dan menyerap elektron, itu ikatannya ikatan ion. Sedangkan kalau ikatan kovalen, kedua unsur sama-sama menyerap elektron. Nah, Koko mau nyontoin deh. Kalau untuk ikatan kovalen, gimana cara menentukan rumus senyawa dan jenis ikatannya? Jadi di sini misalnya ada Koko tetap pakai unsur. Oh, sorry tadi. Di sini bukan Y tapi Z ya. Mari kita ganti X dengan Z. Nah, jadi misalnya Koko mau buat nih, ada satu unsur lagi, unsur Y. Unsur Y ini punya nomor atom, misalnya, jangan unsur Y deh. Misalnya unsur K punya nomor atom 6, terus ada unsur L punya nomor atom misalnya ya yang kayak tadi lah, nomor atom 16. Berarti di sini Koko buat Z aja. Z nomor atomnya 16. Jadi si Z ini kita sudah bisa menentukan kalau dia letaknya di golongan 6A. Sedangkan yang nomor atomnya 6 kita buat konfigurasi 1s2, 2s2, 2p2. Berarti golongan dia golongan 4A. Nah, jadi yang namanya golongan 4A, dia cenderung nanti bakal menyerap 4 elektron. Golongan 6A dia bakal menyerap 2 elektron. Ini kalau mau kita setarain berarti yang ini kali 1, yang ini kali 2. Berarti senyawa kita K-nya 1, Z-nya 2. Sama-sama menyerap, itu jenis ikatannya kovalen. Dua buah unsur dengan notasi 12A dan 35B. Jika unsur tersebut berikatan, maka bentuk molekul dan kepolaran yang terjadi berturut-turut adalah. Jadi di sini kita mau menentukan bentuk molekul dan kepolaran dari suatu senyawa. Artinya di sini kita harus buat rumus Lewis. Nah, rumus Lewis kita buat dari konfigurasi dulu. 12 1s2. Apa kita pakai penyingkatan aja? 12 tuh 12 kita singkat pakai Ne. 10 Ne. Berikutnya berarti 3s2. Berikutnya 35B. Disingkat pakai 18. 18Ar, 4s2, 3d10, 4p5. Jadi untuk yang A itu unsurnya terletak di golongan 2A. Kalau yang B terletak di antara P dengan S 2 dan 5, berarti dia golongan 7A. Artinya A punya 2 elektron valensi dan B punya 7 elektron valensi. Nah, mulai kita gambar. A punya 2 elektron valensi,
si B itu punya 7, berarti si B cuma perlu satu lagi supaya bisa oktet. Nah, di sini kita taruh B. Terus yang sebelah lagi juga taruh B. Nah, untuk bentuk molekul yang kita lihat itu dari atom pusat. Jadi atom pusat kita itu memiliki PeI2 dan tidak punya PeB. Nah, bentuk molekul untuk senyawa yang punya PeI2 dan PeB0 itu bentuknya linear. Nah, untuk menentukan senyawa ini polar atau non-polar, yang pertama kita lihat ada atau tidaknya PeB. Oh, nggak ada PeB. Nah, kalau tidak ada PeB, itu harus kita cek lagi bentuknya simetris atau enggak. Kalau kita perhatiin kiri dan kanan itu mengikat unsur yang sama, berarti unsurnya simetris. Kalau ada senyawa yang tidak punya PeB dan bentuknya simetris, berarti senyawa tersebut non-polar. Berarti jawabannya linear dan non-polar.